beautiful. It was terrible. I can't do it. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang gadis kecil bernama F. Makaro yang hanya hidup berdua bersama sang ayah, di mana F diketahui hobi menari balet yang hal itu bisa dilihat dari kotak musik balerina miliknya yang diberikan oleh sang ayah di hari ulang tahunnya. Suatu malam ketika F dan ayahnya sedang bertengger di rumah, muncul beberapa tentara bayaran yang menyergap rumahnya. Entah siapa mereka, si ayah seperti sudah memprediksi akan kedatangan mereka sehingga... Dari cara bertarungnya, jelas si ayah bukan warga sipil biasa yang hanya bisa menjadi jongos para penguasa, di mana ia dengan cepat menyembunyikan F di ruang rahasia dan... Si ayah pun tumbang saat para tentara bayaran terus merangsek masuk tanpa henti, di mana kita akhirnya akan melihat gegedug atau pemimpinnya yang bernama Kanselir yang ternyata berniat mengambil F dari tangan si ayah. Where's Eve? Charming. Pada akhirnya diketahuilah bahwa Kanselir dan pasukannya tergabung dalam semacam sekte rahasia yang sudah berdiri sejak 1000 tahun yang lalu, di mana si ayah adalah salah satu mantan anggota sekte yang membelot alias berkhianat. Dan alasan Kanselir ingin F diserahkan adalah untuk dijadikan sebagai generasi penerus bersama dengan para bocil kecil lainnya dari seluruh penjuru dunia. Well placed. Kanselir memberikan sebuah pistol berisi 1 buah peluru untuk si ayah menebus kesalahannya, di mana F yang masih polos dan ololeho pun malah berteriak memanggil ayahnya sehingga... Ya, si ayah berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk menumbangkan beberapa tentara yang ada di sana, sementara Kanselir pergi entah kemana. F tak sengaja melihat bekas luka X pada lengan salah satu tentara yang menjadi ciri atau tanda keanggotaan sekte tersebut. Dengan cepat si ayah mengaktifkan alat peledak dan membawa F putrinya keluar dari rumah. Sempat terkena tembakan di bagian perut, si ayah masih kuat untuk membawa putrinya keluar dengan selamat sampai akhirnya... Di detik-detik sakaratul mautnya, si ayah menitip pesan untuk putrinya agar selalu jaga diri, jaga wudhu, dan jangan lupa infak, sodakoh, zakat agar hidup lebih barokah. Lantas, ia pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang sudah terjadi. Papa! Hidup sebatang kara tanpa orang tua, F kedatangan sang penolong yang akan menyelamatkan hidupnya, yang tiada lain adalah sosok Winston, sang manajer hotel The Continental. Tidak dibawa ke barak militer sesuai instruksi dari KDM, Winston membawa F ke Ruskaroma alias tempat pelatihan khusus untuk para calon pembunuh bayaran, di mana F dititipkan kepada sang pengelola yang bernama, kita panggil saja Madam, yang akan melatih F menjadi sosok tak terkalahkan. Your recruits. What boils inside of you under the surface? 12 tahun kemudian, inilah F sekarang menjadi seorang balerina atau penari balet yang dilatih langsung oleh Madam. Ternyata, selain dididik menjadi pembunuh bayaran, semua kandidat perempuan juga dilatih menjadi seorang balerina untuk menyeimbangkan kehidupan mereka di dunia nyata. Beres dengan sesi balet, F pun harus berlatih bela diri bersama dengan para kandidat lain, termasuk menggunakan senjata api sebagai modal utama mereka dalam bekerja. Berbeda dengan para pembunuh bayaran yang sudah senior, F dan kawan-kawan sejawatnya lebih fokus pada pelatihan untuk melindungi seorang klien yang setelah berlatih selama 12 tahun tanpa henti serta motivasi akan rasa sakit yang dialami, F berhasil melewati semuanya dengan sempurna dan dianggap menjadi yang terbaik di tahun angkatannya. Good.
Sebelum mendapat pekerjaan yang sesungguhnya, F harus lebih dulu melewati tes terakhir, yaitu membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Orang yang harus ia bunuh adalah seniornya sendiri yang ketahuan sudah berkhianat, sehingga setelah resmi menjadi pro player, F yang sedang sendirian mengingat kenangan sang ayah pun tiba-tiba dikejutkan oleh suara rame-rame di luar yang ternyata But here you are, back where you live, Sipachki. ya, itu ternyata adalah sang jagoan kita semua. Siapa lagi jika bukan John Wick, a.k.a. Baba Yaga, di mana saat ini John Wick sedang meminta bantuan perlindungan dari Ruska Roma karena sedang diburu oleh hampir seluruh pembunuh bayaran di seluruh dunia, yang mana waktu kejadiannya sendiri ada di John Wick Chapter 3 Parabellum. Sehingga bagi Anda yang kurang paham, monggo dipersilakan untuk menonton John Wick Chapter 3 terlebih dahulu. Selesai John Wick mendapat cap di punggungnya, F pun memberanikan diri untuk menemui John Wick secara langsung. Dengan tatapan seperti seorang penggemar kepada idolanya, F pun menceritakan tentang semua orang di Ruska Roma yang selalu membicarakan tentang sosok John Wick yang dianggap sebagai legenda. Pada intinya, F ingin menanyakan secara langsung bagaimana caranya agar aku bisa menjadi dirimu, wahai Paman John Wick. Di mana John menjawab bahwa saya ge nyesel neng udah masuk dunia ginian, mumpung neng gelis masih muda, masa depan masih panjang, sok ti ayeuna enggal keluar, segeralah pergi dari dunia seperti ini, jangan sampai menyesal di kemudian hari seperti saya. That door will lock sooner than you think. Bukannya mengindahkan nasihat dari senior, F malah menerima pekerjaan pertamanya untuk melindungi seorang perempuan Asia kaya raya dari incaran pesaing bisnis ayahnya. Yang tanpa ragu dan banyak mikir, F pun dengan cepat menerima pekerjaan tersebut dan langsung meluncur saat itu juga. In position. Tak lama setelah F berhasil menemukan kliennya, muncul beberapa pria Asia yang sepertinya berniat menculik si klien, sehingga F dengan cepat turun ke bawah untuk melindunginya dan sukses dengan pekerjaan pertamanya, F akhirnya mendapat tato resmi dari Ruska Roma sebagai tanda keanggotaan, yang mana sejak saat itu, F semakin membrutal dalam pekerjaan-pekerjaan selanjutnya tanpa memikirkan nilai moral dan kemanusiaan. Saat akan pulang, F tiba-tiba dicegat oleh pembunuh lain yang dikirim oleh targetnya dan selesai mengalahkan pembunuh itu, F secara mengejutkan menemukan bekas luka pada lengan si pembunuh yang mirip dengan tentara bayaran yang sudah membunuh ayah tercintanya, sehingga ia dengan cepat mendatangi Madam untuk meminta penjelasan. Look at this car. I've seen this before. You knew who they were. How dare you? Faktanya, selama ini Madam sudah tahu tentang sekte atau kelompok yang telah membunuh ayahnya F. Madam sengaja diam karena tidak ingin ada masalah dan meminta F untuk tidak mengejar mereka. Take your hand. Or nothing survives. Do I make myself clear? Karena kurang mendapat perhatian dari Madam, F pun mendatangi Hotel The Continental dengan maksud untuk meminta bantuan dari Winston. Disinilah kita akan melihat lagi sosok Sharon, sang resepsionis yang kalem dan elegan, yang faktanya sudah mati di film John Wick Chapter 4 dan juga sudah meninggal beneran di dunia nyatanya. Please. Tidak seperti Madam, Winston lebih ke welcome menyambut kehadiran F di hotelnya dengan satu koin emas sebagai alat pembayaran resmi di dunia pembunuh bayaran. Winston pun bersedia untuk menceritakan tentang sekte yang sedang F cari dan memberikan disclaimer atau peringatan tentang konsekuensi dari mengejar kelompok tersebut. I still need to know. Are you prepared to be cast out again, Eve? Ternyata sekte itu adalah semacam kelompok atau komunitas yang sudah berdiri sejak 1000 tahun yang lalu, dikenal sebagai kelompok manusia yang tidak beradab, brutal, kejam, dan sering membuat onar. Mereka, High Table yang di bawahnya ada Ruska Roma, The Continental, dan lain-lain setuju untuk membuat kesepakatan damai dengan sekte tersebut. Barang siapa mengganggu aktivitas satu sama lain, maka siap-siap untuk kembali berperang seperti dulu lagi. The tent, pissing out, and outside. Where can I find them? The precise location is unknown.
Sama seperti John Wick yang menggadaikan keanggotaannya untuk sebuah bantuan, F pun memberikan koin keanggotaannya untuk mendapatkan informasi tentang sekte tersebut yang setelah menelepon operator pusat High Table, Winston berhasil mendapatkan satu nama yaitu Pine atau dibaca Pine yang merupakan salah satu anggota sekte yang saat ini kebetulan sedang menginap di Hotel Continental cabang kota Praha. Buena suerte, señorita. Tanpa buang waktu, F pun langsung meluncur ke hotel di Continental cabang Praha saat itu juga. Setibanya di sana, kita akan melihat beberapa tamu yang rata-rata dari mereka semua adalah para pembunuh bayaran profesional. Di sana ada seorang perempuan bernama Lena yang juga sedang memburu Pine alias orang sama yang sedang dikejar F. Tidak sendiri, Lena datang bersama dengan anak buahnya yang saat ini berada di gedung sebelah mengawasi kamar Pine dari kejauhan. Setelah memesan kamar di sebelah kamar Pine, F pun langsung beraksi dengan berjalan di tepian jendela untuk memasuki kamar Pine, di mana saat ia berhasil masuk, ada seorang anak kecil bernama Ella yang entah siapa itu, dan tiba-tiba We have a taker. A woman. ya, muncullah Pine yang menodongkan senjata dari belakang, di mana Ella si bocil ternyata adalah anak kandung dari Pine yang sengaja dibawa ke sini untuk dilindungi dari buruan sekte. Kasusnya sama seperti saat F masih kecil ketika ayahnya melindungi F dari pasukan sekte. Pine sedang mencoba keluar dari sekte tersebut demi menyelamatkan masa depan anaknya, sehingga F yang mendengarnya pun menjadi dilema antara harus melindungi atau menghabisi si Pine ini. No business being conducted. They're just talking. Di saat yang sama, Lena baru mendapat kabar dari anak buahnya tentang F yang sedang ngobrol dengan Pine. Mengira jika F datang untuk membantu Pine, Lena pun menaikkan harga sayembara untuk kepala Pine agar para pembunuh bayaran semakin berambisi untuk mendapatkannya. Dan ya, terjadi baku tembak menegangkan di dalam kamar dengan F yang bingung harus memihak kepada siapa. Menyadari Pine pantas dilindungi, ia pun membantu Pine mengalahkan para pembunuh bayaran supaya Pine dan anaknya bisa melarikan diri dari kamar tersebut. Berlokasi di dalam lift yang sedang turun, Pine pun meminta tolong F untuk melindungi Ella anak sematawayangnya. Sebagai imbalan, Pine akan memberikan seluruh informasi apapun tentang sekte yang sedang F butuhkan. Nahas, si ayah keburu tumbang oleh satu pembunuh bayaran yang baru datang, sedangkan F, ia dipukul dari belakang sampai pingsan, dan Ella si bocil berhasil ditangkap untuk diserahkan kepada si kanselir. Akibat keributan yang ditimbulkan, F dan dua pembunuh bayaran pun harus disidang langsung oleh pengurus hotel The Continental di bawah naungan The High Table yang terkenal dengan aturan ketatnya, yaitu jangan melakukan bisnis atau kegiatan bunuh-membunuh dalam lingkungan hotel. Yang karena F tidak sampai membunuh siapapun di dalam sana, maka hanya kedua pembunuh bayaran itulah yang mendapat eksekusi mati oleh para pengurus hotel tersebut. You're going to need to check out. Understood. Selesai dengan ketegangan barusan, F tidak langsung pulang ke habitatnya, melainkan pergi ke sebuah toko senjata yang biasa dikunjungi oleh John Wick. Menggunakan koin emas yang menjadi alat jual beli utama di lingkungan High Table, F berniat membeli beberapa senjata api khusus berburu manusia yang ketika ia sedang asik memilah-milih barang yang diinginkan, tiba-tiba rounds of 308. Oversized charging big optic on top, and a bolt release. ya, muncullah tentara bayaran sekte yang diutus langsung oleh kanselir untuk menghabisi F. Sempat akan mencoba kabur tapi tidak menemukan jalan keluar, F justru malah menemukan sekotak bom punya si pemilik toko ini dan akan menggunakan itu sebagai senjata utama menghadapi mereka semua. Selesai dengan aksi keren yang sangat brutal, si pemilik toko yang marah tempatnya diobrak-abrik pun bersedia memberitahu secara gratis tentang lokasi markas utama si kanselir dan perkumpulan sektenya, termasuk memberikan beberapa senjata api dan sebuah mobil untuk F bisa pergi ke sana.
Bertempat di wilayah bersalju, F pun berkendara sendirian untuk mencari Ella dan sekte tersebut, di mana Madam sempat menelepon dan meminta F untuk jangan memulai peperangan, tetapi F memiliki watak keras kepala persis seperti John Wick dan tetap lanjut meski tahu akan resikonya. I will have no choice. Setibanya di sebuah restoran, F pun pura-pura memesan kopi agar tidak dicurigai. Namun, sejak kedatangannya di tempat ini, ia sebenarnya sudah dicirian oleh semua orang sehingga... Dan lagi, terjadilah pertarungan menegangkan saat F yang seorang gadis muda harus bertarung dengan seorang pria, pembunuh bayaran profesional memiliki jam terbang cukup tinggi, tetapi itu tidak jadi jaminan karena... Selesai dengan pria barusan, kini F harus menghadapi seorang koki wanita yang masih bagian dari sekte. Selayaknya perempuan, mereka pun sempat-sempatnya berkelahi menggunakan piring beling dan inilah yang terjadi. Karena musuh terus bermunculan, F pun tidak punya pilihan lain selain kabur ke tempat aman, di mana kanselir langsung mengetahui keberadaan F dari seorang pengawas tower, sehingga lonceng pun langsung dibunyikan, pertanda semua warga sipil harus masuk ke dalam rumahnya. Kini, desa kecil itu resmi jadi zona perburuan terhadap F yang hanya seorang diri. Hampir seluruh orang dewasa di desa ini adalah anggota sekte yang sangat setia kepada ketuanya, sehingga kecil kesempatan untuk F bisa melawan mereka semua sekaligus. Tepat saat F berhasil ditangkap oleh Lena dan sebagian anggota, kita akan melihat Ella yang ternyata sedang berada di rumah pribadinya si kanselir. Tak lama, muncullah Lena yang datang untuk memberitahu kanselir terkait F yang masih merupakan anggota kelompok Ruskaroma. She has her mark. Dengan kondisi terikat pada kursi, F pun didatangi oleh kanselir yang memberitahu tentang betapa beraninya dirimu datang ke tempat ini sendirian tanpa backingan. Di mana F yang amarahan pun langsung menjelaskan tentang perbuatan kanselir yang sudah membunuh ayahnya 12 tahun yang lalu. Men came into my house, men from your tribe, I see. and tried to take me. Sempat terkejut, kanselir pun akhirnya ingat tentang sosok F yang merupakan anak dari salah satu mantan anggotanya yang dulu berkhianat. Namun fakta mengejutkan lainnya adalah F merupakan adik kandung dari Lena yang lebih dulu kanselir ambil dari ayahnya, sehingga itu cukup membuat Lena lumayan terkejut. No. Dan ya, F berhasil menghabisi penjaga dan lolos dari ikatannya, di mana saat F kabur, Lena langsung lari mengejarnya tanpa menghiraukan peringatan dari si kanselir. Bertempat di salah satu saung milik warga, Lena pun mengungkapkan tentang fakta bahwa mereka berdua adalah saudara kandung. Lena pun menceritakan tentang ayah mereka yang terlalu egois, membawa lari F kecil dengan dalih ingin memberikan hidup yang normal tanpa memperdulikan nasib ibu mereka yang harus menanggung akibat dari pengkhianatan yang dilakukan oleh sang ayah. Your people killed my father. The Chancellor was trying to save you the night. He was trying to bring you back home as you would with... Ketika Lena dan F masih sedang ngobrol, pasukan sekte terlihat sudah berhasil menemukan lokasi mereka berdua, di mana kanselir yang kesal pun memerintahkan pasukannya untuk segera menghabisi mereka berdua dan... Akibat ledakan barusan, Lena pun harus tewas sebelum sempat nyeblak bareng bersama sang adik, di mana F yang sudah kehilangan dua orang paling berharga dalam hidupnya pun segera mengambil sebuah katana yang ada di sana dan inilah yang dia lakukan. Menyadari F masih hidup dan sulit dibunuh, kanselir pun menghubungi Madam untuk meminta pertanggungjawaban atas salah satu anak didiknya yang sudah bikin kekacauan, di mana Madam yang tak ingin terjadi konflik pun dengan tegas akan bertanggung jawab dengan mengirim seseorang untuk menghabisi F sebelum jam 12 malam. If come midnight she still breathes, retaliation will be inevitable and total. Dan tebak siapa yang Madam panggil untuk membereskan masalah? The Baba Yaga.
Ya, orang yang Madam kirim untuk membunuh F ternyata adalah John Wick alias The Boogeyman alias The Baba Yaga, di mana kanselir memerintahkan semua warga di sana ini untuk menghentikan aktivitas mereka dan jangan ganggu John Wick yang sedang bekerja. Berlokasi di sebuah reruntuhan bangunan, F dan John Wick pun bertemu lagi untuk yang kedua kalinya. Sebagai seseorang yang masih punya hati nurani, John Wick memberikan pilihan agar F pergi dan menghilang dari peredaran. Namun, dengan dendam yang membara selama 12 tahun, F tentunya tidak akan mundur dan lebih memilih untuk bertarung dengan sang legenda. Berkali-kali F mencoba, ia tetap tumbang dan kalah dari John Wick karena memang mending nyerah deh kata gua mah. John Wick lo ini, John Wick bukan John IQ 7. Melihat sosok F yang pantang menyerah dan keras kepala mirip seperti dirinya, John Wick pun akhirnya simpati dan mengizinkannya untuk menuntaskan balas dendamnya. Tapi jika sampai jam 12 malam F tidak berhasil, maka John Wick terpaksa harus membunuhnya. Setelah membuat kesepakatan dengan sang senior, F pun mulai beraksi menumbangkan satu persatu penjaga yang terus mengawasi dan... F akhirnya berhasil memasuki gudang penyimpanan senjata dan menemukan sesuatu yang menarik yang sejak lama ingin ia gunakan, yaitu... Ya, F menemukan alat penyembur api yang bisa langsung menumbangkan beberapa musuh dalam sekali tembak, yang setelah berhasil melumpuhkan beberapa kroco yang ada di terowongan, F menemukan lawan seimbang, yaitu... Dengan senjata yang sama, F harus menghadapi ajudan si kanselin menggunakan alat penyembur api juga dan... Setelah saling adu sembur, F pun berhasil kabur dengan cara loncat dari jendela. Tak berhenti sampai situ saja, F kemudian mendatangi beberapa musuh yang sedang melakukan sweeping di jalanan dan membakar mereka semua sampai benar-benar tutung. Menyadari anak buahnya tinggal sedikit, kanselir pun memutuskan pergi dengan membawa serta Ella bersamanya, di mana F sendiri sudah kehabisan bahan bakar penyembur apinya, sehingga ketika si ajudan datang, ia pun dengan cepat melakukan gerakan menghindar dan... Secara kebetulan, F menemukan selang penyembur air yang bisa ia gunakan untuk melawan si ajudan, dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya, F pun harus pasrah saat selang airnya tidak cukup kuat untuk menghadapi alat penyembur api. Namun saat si ajudan akan menghabisinya, tiba-tiba... Ya, John Wick memberikan sedikit bantuan sebagai bentuk simpati atas apa yang sudah F alami, sehingga secara tidak langsung, John Wick harus terlibat dalam pertempuran ini. Namun, karena John Wick adalah John Wick, bukan Asep knalpot, ia pun dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. John Wick. Come on, he's only one man. Saat F sedang mengejar kanselir yang akan kabur, John Wick terus berjibaku dengan beberapa anak buah yang masih tersisa, hingga berhasil membantai mereka semua hanya seorang diri. Di saat yang sama, F berhasil mencegah si kanselir kabur dengan cara menembak supir pribadinya, yang karena kemampuan kanselir hanyalah cungur alias bacot, ia pun turun dari mobilnya untuk memanipulasi pikiran F dengan rangkaian kata-kata manisnya, tetapi... Whatever happens here, nothing. The village will remain. The only person you're fighting is... Sesuai kesepakatan, sebelum jam 12 malam, F berhasil menghabisi kanselir dan seluruh pasukannya, sehingga John Wick tidak punya kewajiban untuk membunuh F dan justru membiarkan ia dan si bocil Ella pergi. Kepada si Madam, John Wick melaporkan jika F sudah lebih dulu membantai kanselir dan pasukannya, yang membuat Madam hanya bisa terdiam. Fine.
2 hari kemudian, F mengembalikan Ella kepada pain ayahnya yang ternyata masih hidup dan hanya mengalami luka ringan, di mana saat F sedang menonton pertunjukan balet di sebuah teater, kontrak sayembara atas nama dirinya pun akhirnya dibuat dengan harga $5 juta yang membuatnya bernasib sama seperti seniornya, yaitu John Wick.